Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Oke, saya mau reading energi dari Aquarius, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Mei 2026. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Aquarius. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. So general reading vice versa tidak resonate untuk semua. Kalau tidak resonate, ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Oke. Dan kasih kesempatan untuk yang resonate mendengarkan energinya. Oke. Ini general reading ya, nggak kudu, nggak mesti energi kamu bebe. Jadi jangan marah bebe kalau tidak resonate, oke? Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you, okay. The River Queen flow, letting go, natural movement. Mengalir, biarkanlah pergi secara natural, secara alami. Ngikutin arus aja. Ada positif, ada negatifnya sih kalau ngikutin arus. Negatifnya dulu ya, kita jadi nggak terarah sebenarnya. Kalau ngalirnya di situasi yang negatif, misalnya kalau kita gagal atau kita habis patah hati, kalau kita ngikutin depresi atau broken heart kita, ngalir terus, lama-lama kita bisa kena asam lambung bebe ya. So maksudnya di sini natural movement ini adalah mengikuti rencana Tuhan. Nah ini menurut saya, entahlah kalau menurut kalian ya. Kalau ada kegagalan, ikuti alurnya, anggap aja memang itu bukan milik kita. Kalau kita ditinggalkan seseorang, ya ngikutin aja. Oh, berarti memang waktunya sudah selesai saya sama dia. Mungkin saya akan masuk di fase yang baru. Nah itu ya, mudah-mudahan bergeraknya kayak gitu. Ya jangan bergerak ke arah-arah yang tanpa tujuan. Ini juga nggak baik ya. Dan di sini ada, oke, the camel boy spell, small step asking for help. Langkah kecil adalah minta tolong. Oke, kamu mungkin butuh support dari orang-orang yang tulus mencintai kamu, atau memang ada anak di antara kalian. Tapi kamu ingin sekali mendapat support dari orang lain yang tulus di sini. Oke. Dan yes, you did. The High Lord of Gratitude and Service, Selfness, Humility, Consciousness, Action. Melepaskan diri ya, ego diri. Di sini dengan kesadaran ambil tindakan kemanusiaan di sini. Bersyukur, melayani, itulah energi tertinggi dari Sang Pencipta. So semua hal yang sudah berlalu anggap aja sebagai pelayanan kepada Pencipta ya. Sekalipun misalnya dibalas dengan pengkhianatan atau luka di sini, anggap aja semua kebaikan itu seperti kita sedang melayani Pencipta kita, bukan melayani manusia. Nah itulah sejatinya kebaikan ya. Entahlah siapa yang menasehati kamu dengan metode kebaikan level tertinggi, but it's good, yes. Makanya jangan berhenti berbuat baik. Kenapa? Karena kita belajar berbuat baik itu bukan untuk manusianya, tapi karena kita mau melayani Pencipta kita.
kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, tapi karena sekarang ini banyak hybrid, manusia hybrid yang mungkin menguras energi kita, atau vampire energy, atau NPD, atau betrayal people, atau avoidant people. So better kita memberi pada tempat yang terbaik, yang layak menerima kebaikan kita, ya. Sekarang berbuat baik juga harus hati-hati, kalau enggak kita jadi support untuk hal-hal buruk, ya, terutama kalau dealing dengan NPD, ya. Oke. Bottom of the deck di sini ada the dragon duel, inner conflict, morality, consciousness, choice. Kamu dealing dengan seseorang yang sedang mengalami peperangan batin, terutama dengan moralitas, karena di sini dia mau ngambil keputusan dengan kesadaran, ya. Jadi bisa aja dia sedang memilih salah satu, kamu dan yang lainnya, atau sedang mengambil keputusan besar, dan ini berdampak penuh pada kehidupan dia seterusnya setelah ini, setelah mengambil keputusan. Oke? The Fire Prince, Optimist, Aggression. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang sangat agresif, arogan, egois, ya, sangat agresif, masif di sini, terlalu yakin, terlalu percaya diri. Oke. Dan di sini the Ring, Master of Scrutiny, Discernment, Clear Vision, Detail. Bisa juga kamu dealing dengan seseorang yang punya standar sangat tinggi sekali, high standard, high position. So jelas dia punya tujuan hubungan. Jika dia mau bangun hubungan, ini standar siapapun yang ada di samping dia ini harus tinggi, ya, karena dia melihat dan menguji, mengobservasi dengan sangat detail di sini. Oke, Bebe. So bisa kamu dealing dengan seseorang yang sangat perfeksionis, sangat arogan, sangat percaya diri, tapi di sini ada inner conflict. So dia tahu ada bagian atau part dari sisi dia yang cukup keras di sini, dan itu akan sangat berbahaya, akan jadi bumerang buat dia, dan dia sadar itu. Kalau dia terus-menerus melakukan situasi itu, dia akan kena bumerangnya. Oke? Ada inner conflict di sini tentang moralitas. Oke. Bisa kamu seorang healer di sini, Aquarius. The High Lord of Gratitude and Service ini seorang healer, ya. Dia menyembuhkan orang tanpa dia sadari. Energimu menyembuhkan orang lain tanpa kamu sadari. Oke, kita lihat lagi energi Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi couples. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. Healing heart, toxicity or addiction, abuse, relationship. Menyembuhkan diri, menyembuhkan hati dari orang-orang beracun, kecanduan, hubungan yang abuse. Oke. Yes, ini sangat lembut kamu menyembuhkan lukamu. Kamu pelan-pelan, ya. Seperti kamu nggak mau paksa diri kamu untuk sembuh. Kamu ikutin alur aja. Di sini. Kamu seperti baru keluar dari hubungan abuse di sini, toxic di sini. So, kamu sedang berbaik hati pada dirimu sendiri. Yes. Pelan-pelan aja, ya. Menyembuhkan luka itu bukan balapan, jadi pelan-pelan aja, senyamannya kamu, jangan dipaksain, nanti malah jadi trauma baru. Oke? Engagement ring, higher commitment, eternity, partnership, and union, completion. Ini hubungan mungkin sudah sampai kepada pertunangan, komitmen, penyatuan di sini, tapi chaos, ya, kandas, ya. Oke, di sini ada poker face, taking a chance, risks and options, not showing hand, gambling.
So ini kamu terlihat tidak menunjukkan wajah aslimu di sini. Itu resiko yang kamu ambil, karena di sini kalau kamu menunjukkan atau mengekspresikan perasaanmu, ini malah semakin membuat kamu terpuruk. Aquarius, ada situasi kebingungan di sini, but yes, kamu tidak menunjukkan diri kamu yang sedang mengambil keputusan yang sangat berbeda dari apa yang orang lain tahu. Ya, poker face ini kamu nggak nunjukin muka kamu yang asli. Ya, keputusan kamu itu baru dilihat nanti setelah ada tindakan besar yang kamu lakukan. Oke, bottom of the deck, ship, cutting ties, moving on, receive what you need, progression and arriving. So cut off. Ya, di sini seperti dia memutuskan untuk bersandar, berlabuh. Dengan siapa dia memilih ini, karena ada dragon duel, so dia punya keputusan. Dia sudah memilih. Ya, dia sudah memilih apakah dia meneruskan komitmen ini atau mengakhirinya dan punya koneksi yang lain, atau mengakhirinya karena dia masih ingin single. Bisa tentang itu. Oke. Coffee cup, meeting and talking, savoring the moment, feeling elevate, building friendship. So, dia ingin pertemanan di sini. Dia belum siap untuk hubungan serius. Kalaupun dia punya tripartite, dia hanya ingin melukaimu agar kamu mundur teratur dan mengurungkan niatmu untuk meneruskan hubungan ini ke level berikutnya. Abundance, positive mindset manifest, gratitude, bliss, blessing. Dia lebih fokus kepada kemakmuran, berkat-berkat di sini. So, kamu bukan prioritas. Oke? Oke, hubungan karma. Oke, ambil pesannya, pelajari pelajarannya, lalu tinggalkan. Sebelum nanti waktu habis hanya untuk berputar-putar di pelajaran yang sama lagi dan lagi. Karena ada orang di masa depan yang sudah menunggu kita. Kalau kita nggak cepat-cepat selesaikan hubungan karma, kita masih berkutat di situ lagi, ya berarti yang di masa depan tidak bisa kita dapatkan. Ya, contoh, ada cinta sejati di masa depan. Tapi karena kita berputar-putar di hubungan karma, jadinya kita tidak bisa bertemu dengan pasangan kita yang sebenarnya. Makanya penting untuk melihat ini hubungan karma atau bukan. Ya, jangan habiskan waktu di hubungan karma. Karena hubungan karma itu ada expirednya. Ya, bakal berpisah. Kenapa? Setelah tahu ada pelajaran yang harus dipelajari dan terima pesannya. Udah, itu aja. Mau diulang 1000 kali pun pelajarannya sama lagi dan lagi. Kayak di semester 1 kita belajar semester 1 mulu. Emang nggak mungkin kan kalau kita kuliah udah masuk semester 2 masa kita tetap belajar semester 1? Kan nggak mungkin. Semester 3, semester 4, semester 5, atau mau skripsi atau mau tesis, disertasi, kan nggak mungkin kita masuk hanya dari semester 1 aja. Kita ulang terus. Itu udah nggak worth it, mahal banget dibayar pakai waktu. Akhirnya kita menunda berkat di masa depan yang sudah ditetapkan di waktunya. Gitu, bebe. Jadi memang kalau kita berakhir hubungan dengan seseorang, mau itu tragis, mau itu enggak, sebenarnya itu momentum sih, bahwa kita memang tidak harus bersama. Kenapa? Yang di masa depan yang terbaik itu harus kita terima, makanya harus dipisahin dulu nih sama yang hubungan karma. Kita kalau punya pola pikir kayak gitu, kita nggak akan larut dalam kesedihan lama-lama. Kita akan belajar untuk melepaskan tanpa kesedihan. Sedih wajar, normal. Tapi kalau kita punya pemikiran kayak gitu,
ini akan mengurangi luka trauma kita akibat ditinggalkan, duka cita akibat ditinggalkan. Ya enggak sih? Kalau saya memang terapkan itu. Ya, setiap pertemanan, setiap koneksi, saya akan memperlakukan posisi itu. Dan saya orang yang mudah cut off ya. Jadi, buat saya kalau berpisah, oke, mungkin sudah selesai belajarnya. Pelajaran yang harus saya ambil yang mana? Nah, itu pesannya apa? Luka mana sih sebenarnya di dalam diri aku yang belum aku sembuhin? Oh, yang ini, ketriggernya yang ini. Dicatat, dilihat lagi. Oh, aku masih ketrigger. Mulai cari cara untuk sembuhkan. Ya enggak? Nah, itu. Jadi, mengurangi trauma. Karena trauma itu kan timbul karena rasa sakit. Rasa sakit itu tercipta karena ekspektasi. Ekspektasi itu ada karena ada perspektif. Perspektif itu terjadi karena kita berpikir. Nah, untuk mengurangi beban pikiran ini, pemikiran bahwa hubungan karma itu harus segera berakhir, karena di masa depan terdekat ataupun yang paling jauh, saya sedang dipersiapkan untuk hubungan yang lain. Jadi kalau masih ada dia, ya saya nggak akan ketemu hubungan yang lain. Dia hadir buat apa? Bagian dari proses pendewasaan saya. Nah, kayak gitu. Jadinya rasa sakit itu jadi nggak terasa sakit banget, gak sih? Itu eksperimen saya ya. Kamu boleh coba ya. Soalnya jadinya gini, kalau kita punya ekspektasi dan kita luka di sana, rasa sakitnya kan karena ekspektasi nih. Nah, kalau ekspektasi kita benerin lagi di perspektifnya, artinya fondasi pemikiran kita itu bahwa ya nggak mungkin lama, karena kalau kita punya perspektif tentang belajar ya, karena memang kita harus dapat yang lebih baik dari dia di depan sana. Tapi dia apakah harus hadir atau enggak dalam hidup kita? Sepertinya harus. Kenapa? Karena pencipta ngizinin. Kalau pencipta nggak ngizinin, ya aku nggak bakal ketemu dia. Prinsipnya gitu aja ya, gitu. Biar lebih ikhlas, lebih enak sembuhnya juga nggak yang sesek gitu. Nah, dulu saya sesek banget karena kan saya tipe setia ya. Jadi kalau ditinggal itu rasanya sakit ya. Tapi berjalannya waktu, saya paham juga. Oh, dia tuh harus hadir dalam hidup saya untuk kesadaran saya yang ini, untuk luka saya yang ini. Tapi dia nggak mesti lama-lama sama saya, karena kita nggak cocok. Ya, akhirnya saya mulai trauma itu bakalan nggak sebesar, nggak sepowerful banget sakitnya. Kalau dasar pemikirannya dirubah gitu. Itu saya ya. Coba deh kalian coba, itu pengalaman aku ya bebe. Coba kalian coba, mana tahu itu cuma teori gue doang, tapi itu udah gue praktekin sih pelan-pelan gitu. Gini, jadi aku tuh belajar tentang bagaimana manusia, bagaimana reaksi, apa itu aksi, bagaimana pemikiran, dasar pemikiran, ngebentuk perspektif, ngebentuk ekspektasi. Nah, itu aku belajar. Jadi akhirnya setelah aku tahu, aku jadi nggak menyalahkan orang secepat kilat gitu loh, paham nggak? Kalau dulu kan langsung itu dia yang salah gitu, karena aku luka kan, sakit gitu. Tapi lama-lama jadinya lambat gitu bilang dia salah. Aku malah jadinya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya tentang belajar bertanggung jawab untuk keputusan kita. Nah, itu endingnya di situ yang aku dapat. Mungkin aku salah bebe, kan aku juga masih manusia. Coba kalau kalian bisa observasi perilaku kalian jadi pola, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, apa formula yang kalian punya. Kalau itu yang tadi aku jelasin, itu formulanya aku ya. Coba kalian punya nggak formula untuk mengurangi rasa sakit itu akibat ditinggalkan, dikhianati, kayak gitu. Jadi kita bisa saling support kan di channel ini. Kalau banyak formula, banyak cara,
orang akan mencoba berbagai formula yang cocok untuk mereka, dan itu jadi jalan keluar. Artinya kita memberi legacy ke orang lain, ya nggak sih? Oke. Jadi nafas kita nggak sia-sia di bumi ini, ya nggak? Ada gunanya gitu loh, lu bernafas 1 detik untuk orang lain gitu loh, paham nggak? Walaupun itu tindakan kecil. Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify please. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Talking, ini bicara, ngobrol sama teman, sama siapapun, bisa dengan psikolog, bisa dengan orang-orang yang sensitif di sini, intuitif di sini, untuk melahirkan pikiran baru. Waktu di sini butuh waktu untuk menerima kenyataan, apalagi pertunangan yang gagal di sini. Oke, banyak pilihan. Kamu punya banyak pilihan, Aquarius, ya. So it's okay, ya, karena dia nggak mau ngasih kepastian, ya. Jadi it's okay. Dia nggak mau jadi pacar kamu, tapi mau deket-deket kamu. Ya udah, kamu punya banyak pilihan, yang nggak masalah gitu loh. Dan di sini ada kamera. Reminiscing, keep shake, perception, learn from the past, make the memories. So di sini tentang mengenang masa yang lalu, masih terasa guncangannya buat dia, dimana dia harus melepaskan kamu. Dia masih mengejar kemakmuran di sini. Dia lebih memprioritaskan karir, bisnisnya di sini. Seorang tipe pelari. Oke, ini belum siap untuk jadi ayah atau ibu bagi anak-anakmu. Jadi gak bisa, belum siap. Secara mental dia belum siap. Dia masih fokus dengan kemakmuran dia, karir dia, bisnis dia. Semua orang dia cuma pikir tentang fun, koneksi yang enjoy, yang casual di sini. Dia masih sangat serius dengan kemakmurannya. 2 kali energi abundance di energi dia, so dia tidak mau ada koneksi yang di atas itu kayaknya, ya. Sunglasses, kacamata kuda. Jadi semuanya dia pukul rata. Semua it's my bestie. All is my bestie, my friends. See di sini. Oke. So beberapa mungkin kalau sudah menikah, di sini kamu doang yang hadir dalam hubungan. Kamu yang berjuang dalam hubungan karena pasanganmu fokus ke finansial. Dia lebih memprioritaskan kemakmuran, kekayaan daripada hubungan, koneksi dia dengan anak-anaknya, dengan kamu di sini. Oke, dia seperti menyerahkan segala-galanya ke kamu di sini. Oke, dan ini membuat kamu cukup exhaust karena hanya kamu yang hadir di hubungan ini. Oke, kita lihat lagi Aquarius couple. Oke. Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Energi masa lalu, energi masa sekarang 1 sampai 15 Mei 2026. Energi masa depan. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Archangel Michael. Oke, dia menunda banyak hal di sini untuk mengekspresikan apapun atau untuk hadir di koneksi dia sama kamu. Terkesan di sini kamu sendiri. And yes, kamu tahu ini sudah jadi pola yang berulang-ulang terjadi di koneksi dia dan kamu. Ada atau tidak ada dia, tidak ada pengaruhnya, you know.
Saya melihat kamu menciptakan batasan, kamu tidak mengekspresikan apapun, kamu tidak bereaksi apapun. Seperti biasanya kamu sangat lovely, friendly di sini. But sepertinya kali ini tidak. Kamu seperti gunung es di tengah-tengah keramaian. Dia tahu Knight of Pentacle, dia tahu ini adalah signal dari kamu. Tapi dia tunda untuk mengekspresikan apapun itu untuk validasi perasaanmu, pikiranmu di sini. Oke. Beberapa dealing dengan Taurus energy, Librans di sini. Yes, kamu doang yang hadir di hubungan ini. Hanya kamu yang hadir di hubungan ini. Kamu yang bekerja keras di hubungan ini. Dia hanya sedikit saja berkontribusi. Kamu berharap bisa menemukan orang lain yang bisa memvalidasi pikiranmu, perasaanmu. Sebagai pasangan, kamu membutuhkan emosional support, apapun itu ya, kamu butuh support. Dan menurut kamu, kalian gak compatible di sini. See, Knight of Wands, dia punya tindakan ada, tapi ini baby step. So the camel voice is the confirmation with Page of Wands. Only baby step. Dia memberi terlalu sedikit dari yang kamu berikan. Kamu berharap bisa ada kemungkinan lain atau pilihan lain yang bisa menghubungkan kamu dengan seseorang yang melayakkan kamu di sini. So clock di sini tentang waktu akhirnya membuatmu sadar bahwa kamu berhak untuk pilihan lain. Talk di sini mungkin bicara dengan teman-teman yang mungkin sudah melewati fase hubungan yang kamu lewati di sini, Aquarius. So energi masa sekarang, the judgment energy is Ace of Wands, Six of Swords. So kamu menggunakan segala cara untuk keluar ke perairan yang lebih tenang, yang menenangkan perasaanmu. Cepat atau lambat di masa sekarang kamu merasa jenuh dengan berjuang sendiri dalam sebuah hubungan. The Magician, air, api, tanah, udara, sudah dilakukan semua cara, but it's not works. Ya, ini benar-benar kamu ngerasa kamu kerja keras sendiri, hadir sendiri dalam hubungan ini. Dia tidak pernah terlibat, tidak pernah ada kontak emosi di sini. So ketika kamu pergi meninggalkan koneksi ini, di sini ada tindakan dia, ada tindakan dia yang sangat spontanitas. Oke. Oh ya. Oh oke, I see. Dia mencoba untuk berubah. Beberapa ghosting. Oh my god. So guilty trap. Dia buat kamu merasa menyesal di sini. Ini guilty trap. Dia playing victim ya. Jadi terkesan kamu yang pergi meninggalkan dia di sini. Dibuat kamu merasa menyesal, guilty trap di sini. Tentang apa yang kamu lakukan, apa yang kamu manifest. So ini seperti mogok bicara, ghosting. Scorpio energy, the Fool's energy. Kamu merasa menyesal kenapa kamu tinggalkan dia. Oke, guilty trap. Playing victim. Main halus, main cantik. Bisa dia ghosting karena kamu mundur teratur.
Dia tidak mengejar. Di sini malah dia berlari. Uji nyali. Benar-benar uji nyali. So, dia tidak meredakan situasi. Dia membuat situasi jauh lebih chaos. Dia malah menilai bahwa hubungan asmara tidak bisa ditebak, sangat drama. Lebih baik fokus ke kemakmuran. Pakai kacamata kuda di sini. Oh God. Oke. So, kamu tetap salah. Sih, kamu pikir ketika kamu keluar dari hubungan, kamu membuat dia menyadari apa yang dia lakukan. Ternyata dia malah lari tinggalkan kamu. Guilty trap di sini. Dia membuatmu merasa bersalah, merasa bodoh di sini. Sudah meninggalkan dia. Oke. So, I see. Di masa depan, dia mencoba terhubung dengan kamu lagi. Setelah kamu lama sekali menunggu, dan memang kamu masih mencintai dia. Kamu masih amat sangat mencintai dia. Sudah banyak investasi di hubungan ini. Kamu terlalu banyak memberi. Dia hanya memberimu 1. Kamu memberi dia 7. So, terlalu banyak kamu memberi, terlalu sedikit dia memberi. Dan kamu sangat mencintai dia. Kamu masih stuck di sini, belum kemana-mana. Oh damn. Coba cek lagi luka anak kecil. Di sini ada the camel boys. Cek lagi luka anak kecilmu. Apakah kamu pernah kehilangan atau ditinggalkan oleh orang yang paling kamu cintai, ayah atau ibumu, sehingga kamu akhirnya punya ketakutan ditinggalkan? Kamu sangat rentan di sana tentang seseorang yang kamu cintai lalu meninggalkanmu. So, kamu akan membayar harga lebih mahal daripada seharusnya agar orang itu mau stay. Kamu menerima rema-rema roti di sini, Aquarius. Terutama jika kamu dealing dengan Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgos. Di sini ada Virgos, Librans di sini. Inner child yang terluka masih berharap untuk bertemu bersama di sini. Kamu sering sekali memikirkan dia. Dia melihat dengan di sini tentang pencerahan, di sini tentang tuntunan dari Sang Pencipta. Oke. Di sini tentang detail. So, di Ring Master of Screw nih, this is energy Virgos, Dia melihat dengan sangat detail di sini tentang apapun yang sudah terjadi dan apa yang harus dia lakukan. Berkontemplasi di sini. Oke. Dan ini dia harapanmu, kamu stuck di sini. Queen of Swords. Bisa kamu speak up? Oh, oke. Bisa kamu cut off? Librans di sini. Bisa kamu cut off, bisa kamu speak up, tapi sepertinya kamu cut off. Bisa juga kamu speak up tentang betapa kamu merasa tidak dicintai, sakit hati di sini. Dan dia tahu, dia merasakan energimu. Oke, di sini kamu menunggu. Dia tahu kamu menunggu. Dia tahu kamu menunggu dia. Dia tahu kamu merasa tidak dicintai. Kamu dealing dengan seseorang yang bisa punya intuisi yang cukup tajam, bisa sudah mempelajari kamu. Orang-orang yang belajar pola dan data itu bisa menebak karakter orang dengan kekuatan di pikirannya dia, di otaknya dia. I don't know apa ada saraf otak yang kayak gitu atau enggak. Spektrum itu biasanya ada di anak autis, ya, biasanya ada. So, orang-orang dengan kebutuhan khusus biasanya belajar pola, dan kayaknya dia belajar pola di sini. Oke?
Ya, dia kayaknya sama kayak saya, ya. Saya juga autis. Jadi belajar pola, belajar data. Jadi manusia itu sumber data. Datanya kita tangkap, polanya kita pelajari. Reaksi manusia itu bisa kita tebak, terukur, terarah. Ya, aku nggak ngerti otak manusia tuh ada spektrum yang kayak gitu, terutama khusus untuk anak-anak kebutuhan khusus ya. Oke? Kalau belajar pola ini memang untuk dia merasakan gitu di sini. I don't know, like seseorang yang sangat peka, sensitif, mempelajari, dan dia belajar dari apa yang dia rasakan, energi yang dia terima dari yang dia rasakan di sini. Knight of Wands, energi on off, atau mungkin long distance, beda waktu, beda jam di antara kalian berdua, sehingga komunikasinya terlihat on off. Bisa kamu memberikan random signal, panas dingin, hari ini manis, hari ini cinta, 1 menit kemudian bisa ribut, berantem, kayak gitu. Di sini tentang pernikahan, dan di sini ada ketakutan. Dia takut menikah, sayang. Kalau belum menikah, sepertinya dia menghindari pernikahan. That's why ketika kamu pergi, dia tidak mengejar kamu, dia malah berlari. Oke. That's why kamu pergi, terkoneksi dengan hubungan lain, pilihan lain. You know, the ship di sini bersandar, berlabuh. Dia belum siap untuk menikah. Hubungan casual di sini. Secara kapasitas dia merasa dia memberi terlalu sedikit. That's why dia tidak bisa memberimu komitmen pernikahan. Tapi ini sangat intens dia rasakan sih. Seorang dari masa lalu, bisa ini temanmu yang dari sekolah kalian pernah bertemu. Kamu sangat terobsesi. Dia pergi di sini. I don't know, this is about poker face. Knight of Wands, poker face, cukup identik. Seorang yang gambling, bingung. Oke. Di sini tentang hubungan kalian yang sudah erat. That's why kamu menyembuhkan dirimu. Kita clarify ya. Energi masa sekarang. Knight of Pentacle, Page of Wands, Ace of Wands, the Death energy. Clarify, please clarify. Thank you. Oke, sebelum kita buka kartu clarify, di sini ada Scorpio, Virgos, Taurus, Sagittarius, Librans, Gemini, Aquarius, Capricorn energy, Scorpio energy. Oke. Ace of Wands. Secara nafsu, passion, dia sangat ingin bersama kamu. Ya, kamu membuat dia bersemangat. The Fool's energy. Awal baru denganmu. The Strength energy. Dia merasa kuat bersama denganmu, Leo di sini. Kamu membuat dia lebih percaya diri. Hangman. Banyak hal yang dia tunda. Disitulah kamu menunggu. Dia sebenarnya menunda untuk hubungan kalian naik sampai ke pernikahan. Kalau kalian sudah bertunangan, sepertinya hanya di batas pertunangan aja. Dia menunda-nunda pertunangan. Dunia di sini. The World energy. Dia jaga jarak. Sudah ada seseorang di antara kamu dan dia. Bisa ada anak di antara kamu dan dia. Di sini. Tripartite di sini.
Dia sengaja menciptakan tripartit agar kamu menyadari bahwa, agar kamu menilai dia jelek. Sih di sini dia menunda-nunda, dia menghadirkan tripartit agar kamu menilai dia jelek, agar kamu sakit hati di sini dan mengabaikan dia. Sih Capricorn di sini. So dia pakai cara membuat situasi competition, menghadirkan tripartit agar kamu mundur dengan sendirinya di sini karena kamu sakit hati. Oh sih, sebenarnya dia hanya tidak ingin menikah, tapi caranya dia bingung untuk mengungkapkan ke kamu. That's why dia menghadirkan orang ketiga, dan ini dengan sengaja, devil energy, dengan sengaja. Oke, dengan sengaja. Dia seperti apa? Membuat roller coaster, membuatmu cemburu. Oke. Membuatmu berkompetisi, sangat agresif, energi devil, confirmation. See? Supaya kamu menjauh tanpa perlu diusir. See? Kalau kamu sudah menikah, dia sengaja menghadirkan orang ketiga agar kalian bercerai. See? Tapi ini sepertinya masih bertunangan ya. Kita lihat energi di masa depan. Kenapa dia tidak mau menikah? Ace of Pentacles, the Hermit energy, King of Cups, the Hierophant energy. Clarify, please clarify. Okay, Ace of Pentacles, clarify with Ace of Pentacles, Knight of Pentacles. See, okay. Dia ngerasa nggak layak sih buat kamu, Aquarius, kamu terlalu indah. Di sini ada Empress, permaisuri. Kamu terlalu tinggi levelnya. Ini pembantu koin. Kamu terlalu tinggi levelnya, Aquarius. Kamu terlalu high value. Dia itu nggak pede ya ternyata. Dia merasa tidak cukup baik buat kamu. Kamu terlalu high value, terlalu lembut, terlalu sempurna. Ini kamu lihat, secantik ini permaisuri di kartu ini, di deck ini. Ini permaisuri yang paling aku suka gambar di deck ini. Kamu terlalu indah di sini. Kamu duduk di singgasanamu. Secara emosional kamu matang, kamu tenang, kamu bersedia support pertumbuhan dia. Kamu terlalu tinggi. Ini hubungan seperti ibu dan anak atau ayah dan anak. Kamu level kamu terlalu tinggi. Kamu terlalu tinggi sih. Dia cukup tahu diri ya. Sih, dia masih di King of Wands. Kalau King of Swords mungkin masih bisa lah ya. Pemikirannya cerdas. Tapi King of Wands ini bergerak dengan passion, animal instinct. Cenderung barbarian, masih emosian, meledak-ledak. Ya, King of Wands ini di bawahnya King of Cups. King of Cups itu masih merasakan energi orang. Kalau ini dia barbarian. Dia nggak peduli menghancurkan siapapun. Yang penting dia tahu apa yang dia lakukan. Sih, ini dari alam tindakan aja gitu loh, nggak pakai logika. Nah, kenapa yang paling tinggi King of Swords? Karena di sana sudah ada kesadaran, sudah ada kebijaksanaan, sudah mampu mengambil keputusan baik dan buruk. Kalau King of Wands ini enggak. Ya, bisa digosok, bisa digoreng. Ini dia. Dipuji sedikit, hilang dia, lenyap. Terbang dia. Ya, jangan dipuji. Nah, ini dia King of Wands. See? Dan di sini ini buat kamu merasa tidak nyaman gitu, kamu seperti merasa bingung gitu. Makanya ada gambling.
Karena dia memberi random signal. Di sini dia menolak kamu. Kenapa kamu seindah ini, say? Kalau kamu sudah menikah, kamu ini terlalu indah, terlalu cantik, terlalu ganteng, terlalu sabar, terlalu legowo. Ya ampun, sabar gitu. So, mungkin dia pikir gini, dia mau berhenti menyakiti kamu. So, dia menghadirkan orang ketiga di sini, bikin kamu sakit hati. Sih, karena terlalu sulit membuatmu marah dan meninggalkan dia. Tapi ini sepertinya memang kayaknya belum menikah, masih pertunangan. Jadi si yang dealing dengan Aquarius ini lagi ngeles bajai, lagi nggak mau nikah gitu. Ini sih energinya gitu. Sih membuat kamu merasa kedinginan, sakit hati, sakit di sini. Dan ini dia merasa nggak pantas buat kamu, dan perasaan itu intens ya, terus menerus di sini. Sih giliran masalah finansial di sini kamu posisi tertinggi untuk single, 9 of Pentacle. Pokoknya kamu sempurna buat dia, kamu terlalu sempurna. Jadi dia merasa kalau dia sama kamu, dia nggak bisa ngembangin kamu, tapi dia nggak mau buat kamu sakit hati. Caranya ya begitu, tantrum, cara tantrum. So dia menghadirkan orang ketiga agar dengan sendirinya kamu mundur teratur. That's why di sini hubungannya hanya sampai sampai pertunangan, dan ada hati yang coba kamu sembuhkan ya, karena dia tahu dia menyakiti kamu. Saya tidak melihat ada komunikasi yang jelas di masa depan, tapi ada tindakan yang jelas. Tindakan yang jelas adalah dia meninggalkan kamu untuk orang lain. 3 of Swords, 8 of Cups di sini. Dia meninggalkan kamu untuk orang lain. Tapi ini bukan cinta, ini sengaja untuk menyakiti kamu di sini, agar kamu mundur teratur, tidak berharap apa-apa dari dia. Clarify Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, forgiving and learning. Belajar memaafkan dan belajar dari kesalahan. Playful, pengen yang relax, gak mau terlalu serius, apalagi komitmen. Itu terlalu serius buat dia. Religious factor, yang satu sudah punya pencerahan, pendewasaan sih, The Empress. Yang satu belum punya pencerahan, seperti anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa di sini. Memang secara energi kalian gak sama juga. Passion di sini. Dia ingin bersama dengan kamu, tapi dia kurang percaya diri di sini. Di Sculpita One, hanya satu-satunya seseorang yang begitu mendekati sempurna mau sama dia, dan itu kamu. Aduh, sakit perut gue, Aquarius. Kayaknya lu terlalu serius kali ya. Mungkin selama ini dia udah ngasih signal kalau dia tuh gak bisa menikah, tapi lu terlalu serius gitu, karena lu mungkin suka sama dia gitu kan. Nah, satu lagi, lu tuh gak sadar diri lu ya. Banyak ya orang yang personal reading sama saya, itu saya suka ngomong, lu udah ngaca belum tadi? Ya, kenapa saya suruh ngaca? Karena rata-rata orang yang reading sama saya itu ganteng, cantik, tapi dia nggak tahu kalau dia ganteng dan cantik. Dia sukses, dia punya karir yang cemerlang, dia punya bisnis yang cemerlang, tapi dia layu, dia sedih hanya gara-gara ditinggal sama orang yang gak selevel sama dia. Jadi kalau readingnya personal reading nih, kalau kisahnya kayak gitu, pasti saya akan ngomong, lu udah ngaca belum? Udah punya kaca belum di rumah? Tadi udah ngaca belum? Gitu ya. Karena ini kamu, oh my god, di sini ada flirting ya. So dia sengaja
menggoda orang lain untuk buat kamu sakit hati supaya kalian berpisah di sini sih. Tapi dia mencintai kamu gitu. Cuma ini red flagnya, dia emang begitu, dia nggak mau menikah. Nah, kenapa masalah itu? Ya karena dia punya luka yang dia nggak mau sembuhin, atau kadang-kadang orang nggak tahu kalau itu karena luka. Oke, udah 50 menit bebe. Itu aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.